Baik, kita lanjutkan. Pakar komunikasi politik, sudah ada Bang Effendi Ghazali juga bersama kami. Bang Effendi, terima kasih. Saya ingin ke Pak Basuri dulu, tapi pertanyaan saya ketika begitu banyak kelompok-kelompok masyarakat di Jakarta menyuarakan tidak ingin Pak Ahok kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Membaca tidak Pak, mungkin ada perubahan perilaku dari Pak Ahok? Wah, nggak ada itu. Jauh dari itu, santai saja. Nggak ada itu sama sekali. Kita juga biasa saja. Ya. Lah sekarang sederhana saja lah. Kita hidup ini, malam ini saya bisa lewat, belum tentu saya besok lihat matahari. Susah amat, ya kan? Dan sudah itu juga menurut saya kalau dibilang banyak, ya banyaknya hitungannya kan masih ada patokan. Tapi menurut saya ya inilah dinamika hidup kan. Demokrasi itu kan begitu. Ya kan? Nah kalau semua tenang-tenang aja bukan hidup. Ya, ini udah gaya kalau politikus kayak gini Bang. Politikus ya, Iya. usaha. Kayaknya lain. Gayanya beda. Iya. Saya tanya komentar Abang dulu deh. Akhirnya Pak Ahok menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, menjadi gubernur kita. Iya kan tentunya ada dua hal. Yang pertama saya ingin mengatakan tertolong dengan Perpu itu ya. Perpu itu justru malah mendorong nanti segera ada pasal-pasal yang mendorong bisa dilakukan pelantikan oleh Presiden. Alhamdulillah kita sekarang punya gubernur. Tapi pada poin yang kedua, memang sebagian besar dari suara-suara yang menentang dia itu, kalau menurut saya disuarakan secara keliru. Kalau misalnya yang dijadikan penghalang misalnya salah satu hak untuk mempertanyakan instruksi gubernur nomor 67 tahun 2014 itu mendasar dan hakiki. Tapi kalau cuma mengatakan Ahok karena dia Cina atau Tionghoa sekarang, lalu Kristen, itu nggak bisa. Konstitusi Indonesia, konstitusi negara ini menjamin siapapun warga negara kita, apapun agama, apapun rasnya, mereka punya hak. Tapi kalau misalnya lagi-lagi saya misalkan yang dijadikan pegangan tanpa embel-embel ras, tanpa embel-embel soal agama dan sebagainya adalah pertanyaan. Kenapa bisa mengeluarkan instruksi nomor 67 2014 itu loh yang melarang pemotongan hewan di SD misalnya. Itu persoalan yang jauh lebih hakiki dan serius. Sudah dijelaskan, sudah diklarifikasi di depan rapat kerja Majelis Ulama Indonesia juga. Bukan Iya. menurut Anda itu sudah clear sampai di situ? Enggak, tapi sebagai anggota DPR atau sebagai warga negara bisa mempertanyakan misalnya. Tapi maksud saya murni itu yang dipertanyakan, bahwa kebijakan seorang kepala daerah dianggap misalnya menghalangi pelaksanaan akidah atau ibadah dari agama tertentu. Karena itu nggak terlalu gampang dipahami. Maksud saya begini, kan kita tahu ya kalau bulan puasa dulu ada lagu yang mengatakan ada anak bertanya pada bapaknya untuk apa bapak puasa dan sebagainya. Sama kalau pemotongan hewan kurban itu jadi dipusatkan di rumah-rumah pemotongan hewan, anak-anak SD jadi nggak nanya lagi. Ada anak bertanya pada bapaknya gitu kan, untuk apa kita sembeli sapi atau untuk apa kita memotong domba. Kan itu pewarisan nilai-nilai agama, akidah kan adanya di situ. Nah, maksud saya kalau itu yang didorong ke depan, tanpa embel-embel ini karena Anda Tionghoa, karena Anda Kristen dan segala macam. Jadi harus ada argumentasi yang kuat. Ini kita berbicara memilih seorang gubernur, basisnya adalah kebijakan publik yang dia lakukan. Nah pada bagian lain, mungkin yang ingin saya catat dua tentang Pak Ahok ini. Yang pertama, saya selalu menggelarinya sebagai bapak pembuktian terbalik. Padahal negara kita dalam konteks melawan korupsi itu sedang mendambakan pembuktian terbalik. Kalau Ahok ini kan suka bilang begini, saya nggak tahu. Lu orang mau melawan gua, lu orang harus bisa buktikan. Dia kan ngomongnya gitu kan, lu orang harus bisa buktikan kekayaan lu orang dari mana asalnya, serta berapa lu orang bayar pajak. Wah itu banyak pejabat-pejabat kita yang termasuk di DPRD yang gemetar-gemetar, banyak. Lalu yang kedua, mungkin gini, kami harus menyadari di dalam komunikasi politik, kadangkala kita hidup di tengah masyarakat yang sedang punya ketidakpercayaan dan keputusasaan dalam konteks antara kata dan perbuatan yang berbeda. Lalu tiba ada orang yang sekarang menyuarakan mewakili. Sebetulnya ya kalau mau jujur kata-kata yang disuarakan Ahok itu bisa jadi ada juga di dalam hati Anda, di dalam hati saya dan di dalam hati kita semua. Tapi yang berani menyuarakan itu cuma Pak Ahok. Kalau kita misalnya berani bebas berteriak di jalan di mana-mana, suara kita pasti begitu. Gitu. Baik, kita lihat ada informasi lain untuk pemirsa berikut ini. Berharap kelak putranya jadi orang berhasil, mendiang Indra Cahaya Purnama memanggil Basuki kecil dengan sebutan Ahok.
sebuah nama Tionghoa sederhana, namun syarat makna. Ahok berarti tak pernah berhenti belajar. Lahir di negeri Timah Belitung, Ahok sang sulung menghabiskan masa kecilnya di Desa Gantung, Belitung Timur bersama 3 adiknya, Basuri, Vivi, dan Hari. Besar di masyarakat plural, membuat Ahok dan keluarga begitu menghargai perbedaan. Nilai-nilai kejujuran, ketekunan, dan ketegasan yang ditularkan orang tuanya mengantarkan pria kelahiran 29 Juni 1966 ini sukses jadi pengusaha timah. Ahok kemudian menjajal nasib di ranah politik. Meski awalnya tanpa mengantongi restu sang ibu, karir politik Ahok terus melaju. Ahok merupakan sosok fenomenal, tak pandang bulu, anti kompromi, dan sedikit temperamental. Ahok dibenci, namun juga dicintai. Ahok memang bukan gubernur beretnis Tionghoa pertama di Jakarta. Di era Soekarno, ada Heng Ngantung yang menjabat selama setahun. Dengan kehadiran Basuki Cahayapurnama, Jakarta kini semakin berwarna. Ahok jawara baru Jakarta, dan kita juga mengenal sosok Pak Ahok ini tegas begitu, termasuk beberapa kali di lapangan ketika sidak marah-marah begitu kepada bawahannya. Saya ingin nanya ke Mas Hari, itu apakah kemudian dalam keluarga juga seperti itu? Dari mana sih Pak gaya Pak Ahok ini bisa seperti ini? Saya pikir kalau menurut saya sih ya, itu satu hal yang natural ya, ketika kita melihat sesuatu yang salah, terus kita sudah benarkan, tapi masih salah ya, saya pikir kita saja kadang-kadang melakukan hal itu gitu. Jadi ya buat saya sesuatu yang biasa saja seorang Pak Ahok melakukan hal seperti itu gitu. Tapi kalau di rumah dulu yang galak mana, Bapak atau Ibu yang lebih galak? Bapak. Bapak. Nah, kalau dari bersaudara semua ini kan Pak Ahok yang paling tua. Apakah artinya juga Pak Ahok yang paling galak, Pak? Atau malah Pak Basuri di sini lebih galak? Saya ingin tahu Pak Basuri. Ya sebenarnya galak itu kan relatif, tergantung voltasenya aja. Situasi, ya kalau saya bilang ini kan masalah situasi saja. Kita semua pernah marah kok, ya kan? Situasi saja. Ada yang mungkin yang marah tidak bisa keluarkan, ya. Ada yang nangis, ada yang apa. Tapi untuk pemimpin, tujuan seorang pemimpin itu kan sederhana, bahwa dia ingin berhasil, dia ingin apa yang sudah diberikan amanah ini bisa jalan. Nah, untuk membuat ini jalan, banyak rintangan-rintangan ini. Lah, kalau kita tidak mau terobos gimana? Kalau mungkin sudah dibilang baik-baik, tidak mau. Ya, saya cuma bercanda aja, saya tidak YouTube-kan saja. Mungkin kalau saya YouTube-kan, mungkin saya duluan yang terkenal. Saya duga Lebih dia yang lebih pemarah dari Ahok. kayaknya sih soalnya lebih kalem. Iya. Biasanya kalau lebih kalem marah lebih kalem. Posisi anak kedua atau ketiga Oke, itu biasanya baik. begitu. Kalau tadi di informasi yang kita sampaikan kepada penonton kita, sempat tidak ada restu dari orang tua ketika Pak Ahok memutuskan untuk masuk ke dunia politik. Betul Pak Basuri? Wah, saya tidak tahu itu. Media dapat dari mana? Berarti awal mula Pak Ahok masuk di politik Beliau masuk politik, saya lagi mulai mau kuliah untuk ambil S2. Gitu. Saat itu sempat ada komunikasi. Saya tidak tahu apakah di dalam keluarga Pak Basuri, Pak Ahok ini ada komunikasi. Misalkan ketika Pak Ahok memutuskan ingin maju dalam dunia politik, ingin menjadi waktu itu jadi pimpinan di Belitung Timur saat itu Pak ya? Oh, waktu itu masuk ke DPR, pegang partai dulu. Oh, pegang oke, partai oke. dulu waktu itu. Ya. Biasa aja, kita ndak ya kalau misalnya hal-hal yang masalah keputusan masing-masing, enggak lah, kita semua sudah besar kok, kita bertanggung jawab. Bahwa inti keluarga kita itu cuma satu, bahwa kita mesti tetap satu. Oke. Nah itu saja. Ada kata-kata yang sama Pak Basuri dengan Pak Ahok, biasa saja. Nah, wawancara Pak Ahok juga sering itu biasa saja begitu. Tapi gaya orang tua bagaimana dulu mendidik anak-anaknya sehingga kemudian wah pada sukses semua ini. Bapak kemudian masuk politikus, Bapak pengusaha, Pak Ahok sekarang jadi gubernur DKI Jakarta. Wah, kalau menurut saya sih sukses, saya belum bisa mengatakan saya sukses ya sebenarnya. Sukses dalam keluarga kita itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu dengan membantu orang lain
gitu. Jadi itu ditanamkan dalam diri kita. Jadi banyak sekali saya rasa mungkin bapak saya ya terutama ya mungkin ada seorang filosofer gitu. Jadi kita itu sudah dikatakan bahwa anak-anaknya itu kalau sudah dewasa itu mereka harus bertanggung jawab untuk mereka diri sendiri gitu. Jadi mereka harus bisa menjadi mereka sendiri. Jadi setiap keputusan apapun yang mereka lakukan itu sebagai keluarga kita support. Itu dulu gitu. Jadi setiap manusia itu harus bisa menjadi diri mereka sendiri dulu. Itu baru setelah itu adalah kedua bahwa setiap manusia hidup itu ada fungsinya. Kita itu hidup itu biasanya selalu untuk membantu sesama. Itu sifatnya manusia. Jadi bahasanya everybody do something for somebody gitu loh. Misalnya yang jaga toko, bayangin kalau nggak ada tukang toko, ya siapa yang ngelanin jualan gitu kan, nggak ada tukang masak, siapa yang makan gitu. Itu prinsip utama keluarga. Ada yang diberikan contoh langsung, Bapak dulu mungkin ketika Pak Hari, Pak Basuri masih kecil, dari Bapak memberikan contoh nyata seperti apa? Mungkin begini ya, kalau saya pengalaman saya dulu begini. Kita itu nakal, masih kecil kan. Jadi kita manjat pohon. Jadi kita manjat pohon tinggi. Biasanya tipikal keluarga lain itu kalau kita udah manjat itu langsung, "Hoi, kamu turun gitu kan." Nanti jatuh. Nanti Awas jatuh, luka, gitu, ya. awas gitu. Awas, nggak boleh gitu kan. Nah kalau keluarga kita mungkin agak beda. Papa saya itu akan bertepuk tangan. Dia akan bilang, "Hei, hebat kamu bisa naik ke atas. Sekarang kamu turun." Jadi mungkin seperti itu. Ya. Oke, baik. Ada yang mau komentar sebelah sana? Bukannya kalau dia bilang kita yang naik itu, ini tiga-tiganya naik. Saya yang naik. Saya nggak suka naik pohon. Nggak suka naik pohon. Kita soalnya. Jadi saya bayangin tiga-tiga Saya naik pohon. dari keluarga Yang naik pohon, Purnama dia- semuanya naik Nah, pohon. saya dan teman-teman Ya, biasanya. Abang Ahok juga suka. Suka, kan betul kan? Katanya suka naik motor kalau Pak Ahok Oh dulu kecil. iya, itu teman-temannya itu motor cross segala macam. Wah, Tapi saya tadi betul ya, yang agak lebih galak tuh Bapak sebetulnya ya. nanti kita buat episode selanjutnya ke Pak Basuri. Saya ngundang tamu saya yang lainnya sudah hadir, pakar pengamat perilaku Mbak Poppy Amelia. Selamat malam Mbak, terima kasih. Ada yang nemenin saya, cantik juga di sini. Kita nanti akan berbincang mengenai Gubernur baru DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami. Ya, banyak sisi lain dari Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok. Salah satunya tadi hobi motor ya, Pak Basuri. Cerita dong Pak, kecilnya dulu gimana ngegeng motornya di Belitung Dulu Timur. pernah kita kecil dibeliin papa motor kecil buat anak-anak. Umur berapa itu Pak? Wah, dulu Masih ingat? mungkin berapa 7-8 tahun kali. 7-8 ya. tahun, Ini masih oke. kecil. Saya lebih nggak Ini ingat masih- lagi. Ini masih kecil. Jadi dia naik motor, lepas enggak berhenti tuh. Trrrr, motornya. Lalu dia naik mobil. Jadi papa beli mobil Holden, waktu itu Holden kan lagi top. Top betul. lah, Ah. the best lah. pokoknya. Jadi dia naik aja mobilnya, main majuin aja, wah semua narik mobilnya, untung mati sendiri, kalau enggak nabrak itu. Terus beranjak remaja, hobi motornya ini makin menjadi-jadi, makin menggila katanya Pak. Ya. Benar nggak sih Pak? Nah bedanya mungkin di waktu beliau di sana di kampung, ya karena saya di sana itu kan lebih anteng, kan dibilang tadi saya lebih galak, enggak saya lebih anteng. Oh iya, iya, benar. Iya, Kelihatannya lebih tenang, voltasenya lebih galak. Jadi kalau yang agak libes bahaya itu, wah itu abang. Itu. Ya, jadi kalau saya sih enggak. Saya justru mulai berubah itu pada waktu saya sekolah di Jakarta. Oke. Nah, yang paling enggak enak itu Imlek. Tadi kan si Temon, Temon itu pakai baju Imlek. Emang udah Imlek? kecepatan. Ya, kecepatan. Saya juga bingung tanggal Imleknya kapan. Ya. Jadi kalau Imlek itu saya mesti ngekor abang. Karena dia selalu yang dapat duit lebih banyak. Karena dia tahu si A ini mesti dipanggil siapa. Saya tuh enggak pernah tahu. Saya mesti ngekor dia. Kalau kecepatan, lost saya. Wah, ilmu politiknya udah jalan dari kecil. Kabarnya juga pas masih muda-mudanya, remajanya begitu, kalau ada cewek-cewek di Belitung, ada wanita, lebih ngelirik ke abang, ke Pak Ahok katanya. Pak Basuri Oh, iya. bilang, abang tuh lebih ganteng. Oh iya. Ya abang kan dia otomatis ya karena dia lebih dewasa. Saya selalu bilang begini,
waktu bikin anak pertama itu kan lagi semangat tuh. Nah, hasilnya bagus, tinggi. Anak pertama, siap. Anak kedua, semangat turun, hasilnya kayak begini. Tapi kalau ditanya sama Abang Ahok, lain. Ya kemarin ketemu Pak Jonan, Menteri Perhubungan. Iya. Dikenalin kan acara Sriwijaya Air. Kok lebih ganteng adiknya? Nah, jawab Abang beda. Karena bikin anak pertama, pengalaman kurang. Anak kedua sudah bisa nyocokin. Nah, hasilnya kayak begini. Nah, bingung juga gitu. Bisa saja politikus 1001 macam jawabannya. Kita lihat juga informasi berikut ini bagaimana kemudian gaya Pak Ahok yang kemudian direkam media dalam beberapa kesempatan. Hotel, saya nggak mau kunci kamar hotel. Kunci kamar hotel nggak bisa ngecek siapa yang check in ini namanya. Saya nggak mau. Saya mau di kartu identitas. Ini adalah kartu identitas yang numpang ke Bank DKI. Itu saya bilang, saya kalau IKTP itu saya nggak mau gitu. Ini nggak bisa ini. Saat itu masih sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta berbicara mengenai rusun dan kartu dari Bank DKI, kalau saya tidak salah ya itu. Menjadi anak paling tua, apakah kemudian adik-adiknya kemudian diawasi lebih ketat, kemudian ditegur juga lebih ketat jika kemudian melakukan kesalahan? Berat jawabnya langsung kayak gini. Sebenarnya justru nggak seperti itu ya. Artinya kita itu diberikan satu kebebasan untuk melakukan satu hal. Tapi ketika kita melakukan satu kesalahan itu dia tegur dengan keras gitu bahwa lu tuh salah nih gitu loh. Atau biasanya Perhatiannya sebenarnya. ya perhatiannya jadi dia sebenarnya bahasanya begini. Kalau saya marah itu artinya saya sayang. Kalau saya nggak marah dibiarin gitu aja berarti kan nggak sayang gitu kan. Langsung belak-belakan, artinya ketika berbuat kesalahan saat itu juga, ayo sini, hari, Iya. langsung dimarahin. Dia langsung tegur, tapi sifatnya itu sangat baik. Artinya dia Ya, menegur besok itu sudah lupa. tidak Iya. dendam, tidak benci, tidak iri hati. Dia nggak punya sifat seperti itu. Setelah dia ditegur, kita sudah ngerti kesalahan kita. Besoknya dia adalah big brothers lagi gitu loh. Weh, the Big Brothers. Ada orang kan langsung dendam gitu. Terus Tidak selesai diingetin, sama dia. wah kamu kemarin dulu begini. Enggak, sudah berapa. Menurut saya persis seperti ayah saya. Misalnya contohnya kakak adik berantem gitu kan. Kadang-kadang sampai 3 hari, 4 hari nggak ngomong gitu. Dia nggak punya sifat seperti itu. Dia cuma, kalau salah tegur. Ya udah, dia akan besoknya, bukan besoknya lagi, sejam 2 jam sesudah itu dia akan Selesai, sampai di selesai situ. gitu loh. Oke. As long as pesannya itu kita sampai dan kita mengerti. Oke. Baik, saya ke Anda dulu. Melihat gaya Pak Ahok, melihat cerita dari keluarga, efektif tidak gaya kepemimpinan Pak Ahok seperti ini di Jakarta? Ya lagi-lagi saya ingin mengatakan mungkin pada saat ini ilmu komunikasi politik 3 tahun ini di dunia mengatakan yang paling menonjol itu, ini juga menjelaskan kenapa Jokowi menang jadi presiden dan sebagainya, karakter. Yang kedua itu keterlibatan emosional orang yang melihatnya, sama yang ketiga cara-cara yang relatif pendek-pendek tapi menghibur. Nah, ketiga hal ini kalau digabung itu yang akan terjadi, yaitu ada orang yang berusaha mengatakan prinsipnya apa dulu. Yang pertama tadi, saya bekerja. Terserah Anda mau menilai apapun, nilainya dari kerja. Jangan lihat gaya saya, jangan lihat cara bicara saya. Lalu yang kedua, yang sering dikemukakan pada ujungnya, saya sudah mewakafkan hidup saya. Terserah, bisa mati sekarang, bisa mati besok, Anda mau menghadapi pakai apa. Ya walaupun jaga-jaga sering bilang saya juga pakai pistol apa segala macam. Nah, kedua hal ini bisa dinilai efektif dan bagus ya kalau Anda betul-betul memfokuskan diri pada kebijakannya saja. Jangan lalu ditambah-tambah dengan ini agama, unsur minoritas dan lain segala macam. Tetapi lagi-lagi ujungnya nanti harus dinilai dari berhasil atau tidak kerja ini. Oke. Jadi kalau nanti Februari 2015 ternyata banjir kita lebih besar, itu agak bermasalah ini. Baik. Jadi yang disenangi program kerja itu, ya? Program kerja, keterlibatan emosi, kekaguman karena karakter yang begini, ternyata enggak 2015 Februari banjir kami sama, Oke, atau baik. macet kami enggak terlalu berubah. Nah di situ mulai merasa enggak juga ya kekaguman selama ini ternyata agak berbau hiperrealitasnya misalnya begitu. Baik, Mbak Popi ada analisa lain mungkin dari penjelasan keluarga, dari analisa Bang Ege, mungkin ada sisi lain yang bisa terbaca? Ya sebenarnya kalau lihat dari kepribadiannya ya, saya juga ada beberapa kali ketemu sama Pak Ahok. Yang digambarkan adalah sosok dari dari keluarga. Dia terbentuk, Pak Ahok ini terbentuk dari sebagai seorang abang atau orang tertua, kakak tertua, yang mengadop peran ayah. Dia total mengambil peran ayah sehingga mekanisme atau kepribadiannya diaplikasikan langsung gitu loh. Maka tadi sempat dikatakan persis seperti ayah.
Jadi tegas. Saya melihat di sini sebenarnya adalah adanya kepribadian, walaupun emosinya memang ada tidak stabil dalam hal ini, tapi tujuannya adalah positif. Cuma cara mengkomunikasikannya ini yang harus memang sedikit lebih perbaiki. Tapi kita ngelihat state-nya orang Indonesia, orang Jakarta lebih tepatnya. Keadaan Jakarta ini seperti apa? Sehingga lebih cocok kepribadian pemimpin seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya di Jogja, metode seperti ini udah habis gitu kan. Tapi kalau di Jakarta memang butuh yang enggak. emang butuh seperti itu, dan herannya masyarakat kok menyukai ya. Gitu, mungkin agak sedikit unik tadi yang seperti disampaikan bahwa sesuatu yang berbeda itu akan lebih cenderung masuk ke dalam mindset ya, ke bawah pikiran sadar gitu loh. Nah, ini yang memang tidak dimiliki oleh orang lain, dan itu yang lebih mudah lekat gitu. Padahal pada saat saya berbicara, pada saat diskusi dengan beliau mengatakan, aku sebulan-bulan ini kayaknya udah berkurang marah deh gitu. Artinya aku udah mengalami pengurangan nih marahnya nih, udah gitu-gitu. Walaupun sebenarnya pada saat tidak marah dia bukan dirinya. Tapi ini bukan marah menurut saya, asertif. Apa asertif itu penjelasan lebih lengkap ya. Saya harus tahan dulu. Kami kembali saat lagi tetap bersama kami di Gestur. Membaca gestur Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Tadi kita belum menyelesaikan asertif apa itu, Mbak? Silakan. Jadi asertif itu adalah kemampuan manusia untuk berani mengatakan tidak, berani mengatakan perasaannya, berani mengatakan sikap. Nah, itu dia. Jadi artinya, Bapak mau pergi nggak? Tidak, saya tidak mau. Gitu. Artinya dia nggak posisi gini, enak nggak ya sama dia? Aduh, dia mengorbankan dirinya. Dia berani mengatakan tidak, itu asertif. Jadi dia berani mengatakan perasaannya supaya nggak merugikan orang lain, nggak merugikan dirinya. Gitu loh. Nah, beliau ke arah seperti itu gitu loh. Cuman ditambah lagi tadi culture ya. Culture Pak Ahok dibesarkan di mana gitu loh. Kalau misalnya Pak Ahok terkesan marah, itu memang intonasinya kan begitu. Kalau bicara itu uratnya akan keluar. Seperti, mohon maaf, seperti orang Medan. Tadi kita sudah diskusi, jadi kalau orang Medan itu... Nggak apa-apa, mewakili orang Medan saya di sini. Kesannya marah gitu, padahal enggak marah. Nah, kesan ya. Jadi state orang, emosi orang ngelihatnya, kayaknya marah nih. Padahal enggak marah, biasa-biasa aja. Tadi juga ditambahkan lagi bahwa jarak rumah yang besar di Bangka Belitung juga ya, yang besar jaraknya seperti orang Medan, jadi dari gunung ke gunung gitu kan. Jadi menimbulkan kalimat-kalimat atau terkesan seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Benar, Pak Aris, seperti itu. Kita sebenarnya punya intonasi suara yang cukup tinggi kalau kita teriak gitu. Jadi kalau saya teriak itu lari semua. Bubar program kita. Ada konteks ya. Menurut saya begini, dia berada di Jakarta di posisi maju bersama Jokowi, dianggap sebagai harapan baru. Lalu ketika Jokowi naiknya ke yang lebih tinggi, dia tetap bekerja, didukung oleh media. Maksud saya begini, dia tahu konteksnya ketika itu dia munculkan. Waktu dia di DPR ya, kan pernah di DPR juga lama Pak Basuki Cahayapurnama. Kita jarang tuh dengar Basuki Cahayapurnama di DPR. Mohon maaf loh, saya ingin melihat sisi orang dari sisi di DPR juga maupun. Jadi pada saat ini ada momentum yang mengharapkan. Jadi kalau kita berbicara itu kan kita suka edit ya. Jadi beberapa film melukiskan ada orang berbicara dari kata-kata yang keluar tapi sebetulnya di dalam pikirannya lain tuh. Pakai gelembung-gelembung yang sebetulnya saya ingin mengatakan ini tapi diedit. Nah, Pak Basuki Cahayapurnama mampu sekarang memanfaatkan momentum itu untuk mengatakan apa yang merupakan pengalaman masa lalu, apa yang terinternalisasi sebagai nilai-nilainya, dan kebetulan momentumnya tepat. Ada Pak Jokowi yang tidak banyak bicara dan dia yang bebas berbicara, saling melengkapi pada waktu itu. Tapi kalau sekarang dia kan lagi seorang diri. Tergantung ya, 2 wakil gubernur boleh punya sebetulnya ya. Kemungkinan Katanya, 1 tapi kata Pak Ahok siang. Iya. Mungkin kalau dia milih Dian 1, yang satu lagi harus yang lain juga. Bukan artis juga kata Pak. Nggak, maksud saya tadi ini konteks sedang didukung oleh media juga, itu penting. Baik. Pak Basuri mungkin ada yang ingin disampaikan. Sayang sekali Pak Ahok tidak bisa hadir bersama kita malam hari ini, ada kegiatan lain. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Abang Pak Basuri? Ya, saya hanya sederhana saja menurut saya, kerja keras dan baru bisa kita berikan apresiasi kalau 2017 sudah memberikan kerja kerasnya membuat orang Jakarta merasa mereka sudah menikmati
hasilnya. Dan tentu kita juga sadar bahwa Jakarta ibaratnya itu pasien di ICU, ya, sudah dipasang segala macam, ya. Mungkin kakinya perlu amputasi segala macam. Waktu kakinya mau dipotong dikit, mulai keluarga bilang jangan, kasihan. Tapi penyakit sudah terus, mau tak mau dokter bilang sudah, mungkin melanggar sedikit aturan dari etika atau apa. Nah, life saving itu sangat penting menurut saya untuk Jakarta. Nah, saya bilang ya tetap percaya bahwa setiap niat baik pasti akan bisa menghasilkan yang baik. So itu saya percaya Abang dengan kerja keras beliau dan tentunya dengan satu hatinya masyarakat DKI Jakarta, saya percaya 2017 Jakarta akan jauh lebih baik. Baik, terima kasih Pak Basuri, terima kasih Pak Hari Sama-sama. sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Mbak Popi juga. Bang Ege, saya tahan di sini. Oh iya, tahan ya. Ada segmen selanjutnya jika kemudian sudah secara resmi dilantik menjadi orang nomor 1 DKI Jakarta, tapi tetap saja ada suara lain yang menolak kehadiran Basuki Cahayapurnama di Jakarta. Kita akan berbincang saat lagi, tetap bersama kami di Caster. Ini roknya gini ngomongnya. Suka sama Ahok karena Ahok itu orangnya keras, tegas. Dia bukan koruptor, dia tidak KKN, dia pekerja keras. Jadi selama ini yang saya tahu Ahok itu kalau buat gubernur Jakarta dibutuhkan orang seperti itu. Gubernur dan dia berusaha, dia tidak main-main di dalam hal ini. Dan ini memang perjalanannya dan kita rakyat Jakarta sudah menyetujui dia dan ini tidak mudah karena setengah jalan ya dia jalankan. Tapi kalau semua rakyat Jakarta menolongnya, sahabat-sahabat kami yang lain juga menolongnya, saya kira dia akan baik, lancar dan Jakarta bisa bersih dan mampu menjadi ibu kota yang baik ya. Setuju. Dari grup A? Setuju. Dari Saya grup B? setuju banget. Alasannya karena saya berpendapat bahwa pelantikan itu emang sesuai konstitusi. Walaupun ada pendapat A dan B, tapi maksudnya emang udah seharusnya emang sesuai konstitusi Pak Ahok emang udah harus jadi gubernur sih. Ya, tadi berbagai ucapan selamat begitu ya, dukungan masyarakat atas Pak Ahok menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, menjadi gubernur DKI Jakarta. Tapi meski secara resmi sudah dilantik, masih ada suara-suara sumbang yang tidak menginginkan Pak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Mungkin salah satunya adalah Pak Fahru Razi di sini ya Pak ya, mewakili gerakan masyarakat Jakarta. Bapak juga aktif di Forum Umat Islam. Saya Ketua Umum Wasiat Ulama. Oke, baik. Bapak sudah resmi dilantik hari ini. Secara hukum sudah sah begitu. Ya. Tapi masih ada rasa tidak puas, ada kekecewaan di sana Pak? Bukan masalahnya tidak puas. Yang kita permasalahkan Ahok itu kan sumber konflik. Masa sih DPRD buta matanya dengan gerakan-gerakan masyarakat yang begitu sangat luar biasa. Dan tadi juga saya sudah rapat lagi. Mereka makin banyak, makin bersemangat yang akan minta Ahok diturunkan. Karena ucapan-ucapan dia, bahkan dia bilang nih, wah ada orang yang tidak konstitusional. Dia sendiri melarang penyembelihan hewan kurban. Apa itu bukan pelanggaran konstitusi? Tapi posisinya sekarang sudah resmi pada dilantik. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwasanya seluruh bangsa Indonesia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Lalu dia melarang dan suratnya ada. Apa itu bukan pelanggaran? Oleh karenanya harusnya, tapi ini sudah lewat. Nggak masalah, harusnya itu harus dipikirkan gitu. Karena pertimbangan untuk mengangkat seorang jadi pemimpin bukan hanya konstitusi. Secara konstitusi juga nanti dibahas sama Bang Pendi, ini ahlinya. Masih ada yang namanya nomor 73, 74 yang bertabrakan dengan 203. Ya karena undang-undang yang digunakan waktu pilkada kemarin kan undang-undang nomor 29 ya. Itu mungkin akan berbalik ke sana. Tapi tidak masalah, itu debatable. Yang saya maksud adalah kalau seorang pemimpin menjadi pusat konflik, sumber konflik, harusnya ini dipikirkan matang-matang. Dan ini tidak akan selesai.
Pak, kalau di sebelah sana sudah resmi dilantik. Bapak jadi dilantik menjadi gubernur tandingan juga. Itu wacana yang ramai disuarakan pekan lalu. Ya itu apakah ada aksi arah ke sana juga? aja, enggak. Kita bahkan sudah menawarkan PDIP. Jalan keluar untuk Jakarta yang penuh damai. Saya bawa surat ke ketua DPRD DKI Prasetyo Edy, tapi dia tidak pernah membawa itu kepada Ibu Mega. Saya bilang ini penawaran saya betul-betul bagus, rekonsiliasi antara isinya? Iya, koalisi Indonesia Hebat dan Merah Putih. Kenapa sih nggak PDIP aja yang dijadikan gubernur dari kader PDIP? Dan itu pasalnya masih bisa untuk dijadikan ketua, dijadikan gubernur. Kader-kader PDIP yang lebih baik dari Ahok banyak. Yang Jadi beragama artinya apa, Pak? Islam. Ketika Bapak hadir di sini menyuarakan ini, apakah kemudian ada aksi lainnya? Apa? Ada. Langkah Kita apa janji selanjutnya? 1 juta umat. Kapan itu? 1 Desember akan kita lakukan. Berpusat di Jakarta. Di Jakarta. Dan kita sudah bersama-sama dengan mahasiswa, dengan pelajar, mahasiswa yang bermacam-macam. Kemudian seluruh ormas yang ada 99 ormas yang ada di dalam sana. Dan bukan ormas Islam aja, bukan. Oke. Bang, singkat saja sebagai penutup, waktu kita Iya, sudah dua hal. habis. Sama seperti kita harus melindungi kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Ahok, tentunya kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh gerakan masyarakat Jakarta ini, yang menurut mereka adalah kebenaran, ini juga sah adanya. Begitu. Suara rakyat. Iya, cuma nanti tentunya penyalurannya adalah yang paling baik kalau menurut keilmuan ke DPRD. Betul. Sampaikan, kalau nanti mereka beranggapan DPRD tidak mendengarkan sebagaimana layaknya, mungkin mereka akan melakukan, ya memang pada ujungnya tidak tertutup kemungkinan people power juga. Tetapi lagi-lagi kan ini melalui pemilihan umum. Maka pemilihan umum itu kemudian setelah sampai ada pergantian, dia yang menjadi gubernur kita saat ini, ada proses-proses kalau memang mau berniat, katakanlah dalam tanda petik menurunkannya. Harus selalu melalui peraturan dan ketentuan yang ada. Konstitusi. Baik, mohon maaf waktu kita sudah habis, tapi terima kasih sudah menyuarakan aspirasi mewakili dari kelompok-kelompok ataupun gerakan masyarakat Jakarta. Bang Effendi, terima kasih sudah Tidak bersama. berdasarkan agama dan Bukan. ras ya, bukan. Oke, baik. Tidak Terima sama kasih. sekali. Saya tutup gestur Maka malam hari DPRD ini. harus jujur, harus berani. Saya tutup gestur malam hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selagi Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Elvira Karunisa. Kita jumpa lagi pekan depan.